Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak muda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat di rumah dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di pagi hari ini, Bunda mau mengingatkan sama kalian, jangan sampai meninggalkan kewajiban kita atau kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Sholatnya jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga berbakti sama orang tua, karena ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi kalian harus nurut sama orang tua ya. Di tema 8 ini kita akan sering membahas tentang pramuka. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu alat yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka, yaitu tongkat. Kalian tahu kan kalau di pramuka itu menggunakan tongkat? Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya tongkat itu memiliki banyak sekali manfaat? Tongkat digunakan untuk memasang bendera regu. Selain itu, tongkat juga digunakan untuk memasang bendera. Jadi jadi tiang bendera juga kadang memakai tongkat. Dan juga tongkat digunakan untuk memasang tenda saat kita kemah. Nah, kalian kan belum pernah kemah nih. Tenang, nanti kelas 4 kalian akan merasakan kemah dan kalian akan tahu betapa pentingnya tongkat. Nah, tongkat ini terbuat dari kayu atau bambu dengan ujungnya yang tumpul. Tahukah kalian kalau zaman dahulu para pahlawan menggunakan tongkat ini sebagai senjata dalam peperangan? Tetapi mereka menggunakan tongkat ini ujungnya runcing atau lancip. Kan kalau untuk pramuka kan tumpul, tapi kalau untuk senjata perang ujungnya ini lancip, atau kita biasa menyebutnya sebagai bambu runci. Karena dulu para pahlawan itu nggak ada yang namanya pistol, nggak ada yang namanya senjata yang modern. Jadi mereka memakainya bambu runcing untuk perang dalam melawan penjajah. Jadi ujung tongkat itu bisa dibuat tumpul ataupun lancip sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, begitupun dengan sudut. Kalian tahu nggak sih macam-macam sudut ada berapa? Masih ingat nggak? Kemarin Bunda Nufus sudah mengajarkan tentang itu. Ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, hari ini kita akan membahas juga tentang macam-macam sudut. Nih misalnya nih, kalian pasti di rumah punya buku kan? Tanpa kalian sadari sebenarnya sudut itu sering sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nih contohnya ini. Di sini, ini ujung-ujung buku, ini disebutnya titik sudut atau disebutnya sudut. Jadi, segala sesuatu yang lancip seperti ini itu dinamakan sudut. Tahukah kalian perbedaan sudut-sudut tersebut? Sekarang kalian coba buka bukunya halaman 34. Ayo dibuka dulu. Kalau di halaman 34 ada 4 sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Bunda akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya adalah 90 derajat atau bentuknya adalah tegak lurus. Atau kalau kita biasa menyebutnya itu seperti huruf L. Kalau misalkan tangan kayak gini, ini adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Biasanya juga ada di buku nih. Buku juga sama, sudut siku-siku. Jadi kalau sudut itu tegak lurus, itu disebutnya sudut siku-siku. Kemudian yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarannya itu kurang dari 90 derajat. Kalau kurang berarti sekitar sini, itu adalah sudut lancip. Kemudian ada sudut tumpul. Kalau sudut tumpul kebalikan dari sudut lancip, yaitu sudut yang besaran sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi misalnya kayak gini, ke sana, itu sudut tumpul. Yang terakhir adalah sudut lurus. Kalau sudut lurus ini besarannya adalah 180 derajat. Ya seperti garis lurus aja, itu namanya sudut lurus. Sekarang Bunda akan menunjukkan cara menghitung sudut dan menentukan sudut apa sih itu. Di sini Bunda memiliki 4 bangun datar. Ada yang ini, kita mulai dari nomor 1. Kira-kira menurut kalian di nomor 1 ini ada berapa ya sudutnya? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sudut di nomor 1 ini ada 4. Bunda pakai ini ya, pakai kata-kata disingkatnya. Kalau kayak gini namanya sudut, S siku-siku, L lancip, dan T tumpul. Jadi jumlah sudut di bangun datar nomor 1 adalah 4. Sekarang dari keempat sudut itu ada sudut apa aja sih?
Kita lihat satu persatu ya. Di sini ada sudut yang tegak lurus, disebutnya adalah sudut siku-siku. Sudutnya sudut siku-siku, Bunda kasih S karena siku-siku. Nah, biasanya kalau sudut siku-siku itu memiliki tanda ini, tanda tegak lurus. Yang atasnya juga sama, sudut siku-siku. Bunda kasih lambang S. Kemudian yang ini sudutnya adalah sudut tumpul karena lebih dari 60 derajat. Kalau 60 derajat akan di sini ini lebih. Dan yang terakhir di sini ada sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Gitu ya. Sekarang nomor 2, ada berapa sudutnya? Ada 1, 2. Ada 2. Sudutnya ada 2. Yang ini bukan sudut. Ya, karena ini garis lurus tapi sebelah sininya bukan garis lurus. Jadi ini bukan sudut. Di sini ada sudut apa? Ada sudut siku-siku. Di sini juga sudut siku-siku. Kemudian nomor 3, kita lihat ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4. Kemudian ada sudut apa aja ya? Yang ini adalah sudut lancip. Ini sudut tumpul karena seperti ini. Tumpul. Ini sudut lancip, ini sudut tumpul. Yang nomor 4, kita lihat ada sebuah lingkaran. Ada sudutnya tidak? Tidak ada. Lingkaran tidak memiliki sudut. Seperti itu ya caranya. Nah, gimana? Udah paham belum tentang perbedaan dari setiap sudut? Kalau misalnya belum paham, kalian boleh membaca buku atau mengulang video ini atau nanya sama kakak, teteh, AA, kemudian mama, bapak, terserah. Tapi kok semoga apa yang Bunda jelaskan ini bisa kalian pahami. Biar kalian makin paham tentang sudut, Bunda kasih tugas ya. Tugasnya di buku MBP halaman 22, bagian A dan B. Di situ kalian harus paham banget perbedaan sudut siku-siku, lancip, dan tumpul. Jadi kalian harus belajar dulu sebelum mengerjakannya. Ingat, mengerjakannya harus hati-hati, jangan asal mengerjakan. Sekarang kalian coba buka halaman 37. Di situ ada berbagai macam lambang pramuka. Coba kalian perhatikan, ada sudutnya enggak dalam setiap lambang? Ada yang tidak. Jadi kalau ujungnya ada lancip, meskipun tumpul, itu juga disebutnya sudut, kecuali lingkaran atau garis lengkung, itu baru tidak ada sudutnya. Jadi lambangnya ini berbeda-beda. Nah, lambang pramuka setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, lambang pramuka berbeda, kemudian budayanya berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Tetap memiliki pengajaran tentang pramuka yang sama. Nah, kalian tahu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah bineka. Bineka artinya beragam atau bermacam-macam. Tunggal artinya satu dan ika artinya jua ataupun juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau tetap satu tujuan. Nah, Indonesia ini keberagaman budayanya sangat banyak, mulai dari bahasa yang berbeda, kemudian agama dan kepercayaan. Nah, keberagaman budaya ini adalah kekayaan Indonesia. Jadi kita harus pelihara dan syukuri, bukan malah dijadikan sebagai suatu pertengkaran. Nah, selain perbedaan keragaman atau perbedaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, kalian sadar nggak sih kalau dalam kehidupan sehari-hari juga kita memiliki berbagai macam perbedaan. Misalnya kalian nih, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan kesukaan, hobi, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, kalian juga pasti memiliki persamaan sama teman kalian. Nah, apabila kalian memiliki perbedaan sama teman kalian, itu nggak apa-apa. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus bisa menerima dan mensyukurinya. Kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima perbedaan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada perbedaan, ingat ya, harus diterima dengan baik. Jangan malah dijadikan sebagai suatu alasan untuk bertengkar. Cukup sekian dari Bunda. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Dede. Anak-anak Bunda, coba sekarang kalian buka bukunya halaman
43. Halaman 43 ya. Nah, di situ ceritanya Udin dan teman-temannya itu membentuk sebuah kelompok dalam pramuka ya. Nah, kelompok kalau dalam pramuka siaga itu dinamakan barung ya. Dinamakan barung. Dan barung ini kalau kita tampilkan di baju itu bentuknya segitiga sama sisi ya. Bentuknya segitiga sama sisi ya. Dan barung itu berwarna tapi tidak memiliki gambar ya, tidak memiliki gambar, hanya berwarna saja ya. Jadi Udin, Edo, dan Beni ini membentuk sebuah kelompok ataupun barung dan mereka memilih warna merah sebagai nama barungnya. Dan ada lagi nih di sini Siti, Lani, dan Edo. Siti, Lani, dan Dayu itu juga membentuk sebuah kelompok ataupun membentuk sebuah barung dan mereka memilih warna putih sebagai nama barungnya. Anak-anak Bunda masih ingat ya kalau ada warna-warna tertentu dalam kepramukaan yang memiliki arti dan itu diambil dari gambar burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Jadi kalau warnanya merah itu artinya berani. Kalau warnanya putih itu artinya suci. Kalau warna hitam itu artinya mati. Warna hijau artinya subur ya. Dan apa lagi? Udah ya, itu aja kalau warna-warna yang ada di dalam gambar burung Garuda sebagai lambang negara kita. Coba anak-anak dibaca dulu ya bukunya, halaman 43. Nah, anak-anak Bunda, kalian baca aja ya yang ini halaman 44-nya kalian baca aja. Jadi kan di situ ada lambang-lambang yang ada di dalam baju pramuka ya. Lambang-lambangnya apa dan artinya apa ya. Kalian baca ya biar anak-anak Bunda tahu semua. Dan tugasnya adalah yang ini. Kalian cukup menggambar lambang Pancasila satu saja kalian pilih ya. Dari kelima Pancasila itu kalian gambar ya, salah satunya terserah. Misalnya mau menggambar kepala banteng atau mau pohon beringin atau bintang atau padi dan kapas, terserah. Tapi kalian jelaskan di situnya ini lambang apa dan artinya apa, Pancasila keberapa ya, dan jangan lupa diwarnai. Udah itu aja. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda, jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, setelah kita belajar, jangan lupa kita berdoa lagi ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita di kemudian hari ya. Kita membaca doa surat wal asri ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.